تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم al-ayah. Yang kami hormati pengurus Masjid Agung Darussalam Serui beserta jajaran kepengurusannya, hadirin dan hadirat tamu-tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita telah berada pada malam yang ke-6 dan alhamdulillah Ramadan hari kelima telah lewat dan telah kita tunaikan. Mudah-mudahan kita tunaikan dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi seru teladan bagi sekalian umat manusia. Semoga kita tetap beristiqamah untuk melanjutkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita melanjutkan ajaran dinul Islam, dan mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita pada hari yaumil akhir insyaallah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan yang lalu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipertemukan dan kembali dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, doa kita dijabah oleh Allah dan kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Doa kita kembali mudah-mudahan Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun depan kita akan ketemu kembali dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah tentu semua ibadah yang diberikan Allah kepada umatnya adalah merupakan kewajiban bagi kita dan dia punya tujuan tersendiri. Tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan menurut Islam adalah dalam rangka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat kualitas umat yang berbondong-bondong memenuhi panggilan-panggilan Allah, memenuhi atau menuju rumah-rumah Allah tahun bulan ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah untuk seluruh dunia umat Islam. Seandainya bukan Ramadan, mungkin saja jam ini ada yang sudah tertidur atau yang aktivitas dalam mencari rezekinya Allah. Mungkin juga kalau bukan Ramadan, masjid tidak akan sampai 10 saf ataupun sampai 8 saf sampai 9 saf. Tapi karena bulan ini dijanjikan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada umat yang beriman, sehingga bulan ini yang dipanggil bukan hai sekalian manusia, tetapi bulan ini yang dipanggil hai orang-orang yang beriman. Maka yang datang memenuhi panggilan Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu berkesempatan bagi kita untuk mengumpulkan takwa, berkesempatan untuk meningkatkan ibadah di bulan yang mulia ini. Karena ibadah yang dilakukan oleh umat yang beriman
di bulan yang mulia ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang berikut dalam puasa Ramadan adalah kita bersyukur kepada Allah. Artinya manusia adalah makhluk Allah yang ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin ditetapkan di bumi ini adalah untuk mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai makhluk, sebagai khalifah di bumi ini, kita tetap beristiqamah untuk bersyukur kepada Allah. Artinya kita bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia maupun yang berhubungan sesama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tujuan Ramadan atau tujuan puasa Ramadan adalah untuk mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan, pintu-pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu kejahatan ditutup rapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala serapat-rapatnya. Kembali kita menerjemahkan, artinya berkesempatan kita melanjutkan misi Rasulullah atau berkesempatan kita tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya di 11 bulan yang lalu kita jarang membaca Al-Quran, bahkan kita tidak buka sama sekali Al-Quran di rumah kita. Tapi pada bulan yang mulia ini kita buka Al-Quran. Mungkin pada hari yang ke-6 ini ada yang sudah khatam 30 juz, ataupun ada yang masih dalam perjalanan 5 juz, 6 juz dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rugilah umat Muhammad apabila bulan yang mulia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bulan ini kita isi dengan kejahatan atau kemaksiatan. Itulah kita termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada akhir zaman nanti orang-orang yang masuk pintu surganya Allah dan pertama masuk pintu surganya Allah adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Yang ada yang masuk surga secara kelompok, ada yang masuk surga sendiri-sendiri, ada yang masuk surga dari berbagai pintu. Maka keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad, dan umat Muhammad yang terakhir masuk pintu surganya Allah, Allah menutup pintu surganya. Oleh karena itu mari kita berjuang walaupun dalam keadaan capek, ngantuk dan lain sebagainya, tetapi kita berusaha istiqomah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterjemahkan bahwa Ramadan itu adalah panas. Ramadan itu artinya panas. Sehingga kita tidak heran lagi kalau kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan adalah kita merasa panas. Kenapa? Panas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah dalam rangka untuk melebur penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia dan untuk melebur, menghanguskan dosa-dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran kalau orang yang sakit mah 11 bulan yang lalu dengan keluhan dia sakit mah dan leper, coba berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah mahnya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan levernya akan diberikan sembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, dalam setiap 1 bulan itu kita berusaha untuk melaksanakan puasa paling tidak 8 hari. Artinya 1 minggu
Senin Kamis, 1 minggu Senin Kamis, 1 minggu Senin Kamis. Sehingga 1 bulan itu kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah sebanyak 8 hari. Ini dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dalam rangka untuk menghanguskan ataupun membakar penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Ramadan yang kita laksanakan di siang hari ataupun di malam hari, ibadah kita adalah dalam rangka untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Karena itu kita berusaha seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya tahun-tahun yang lalu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari jangan kita sia-siakan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita Ramadan tahun yang lalu dia menikmatinya, tapi Ramadan tahun ini dia tidak lagi menikmatinya karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi mari kita laksanakan, berusaha memperbaiki puasa Ramadan kita tahun ini dengan iman karena mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa tidak akan susah dalam kehidupannya, malah diberikan berbagai kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu mukhrajan." Bagi orang yang takwa itu tidak ada kesusahan dalam kehidupannya. Demikian yang dapat kami ingatkan untuk kita semua satu sama lain. Mudah-mudahan sisa Ramadan 25 hari ke depan kita berusaha untuk menyelesaikan dengan dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.